yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu tiga pilar atau tiga tiang pokok yang apabila satu dari tiga tiang seperti tiang tripod. Itu kalau kita bersambung, kamera ini akan tegak. Demikian juga agama abdi. Kalau kita bersatu, agama akan tegak. Jadi ketiga-tiganya itulah ada dasar ataupun sumber ilmu masing-masing dari tiga tersebut. Di mana iman dibahas dalam ilmu tauhid, Islam dibahas dalam ilmu fiqh, ihsan dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau pilar hanya dua, akal ini perlu dicatat yang bahwa yang agama pilar abdi adalah tiga, dasar tiga ilmu. Tauhid membahas iman, fiqh membahas Islam, tasawuf membahas ihsan. Ini sesuai dengan hadis ini. Itu tentang masalah tasawuf. Yang kedua tentang memperingati kelahiran Nabi. Ini insyaallah nanti akan menyampaikan sejarah. Yang namun saya ingin menyampaikan sedikit tentang masalah Nabi itu sebagaimana yang kita jadi dari para pembicaraan sebelum saya ketahui ini siapa. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ini perlu saya tegaskan apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Sedangkan masalah tsunami, apalagi tidak ada itu tsunami tidak perlu diperingati sebenarnya. Tetapi Allah memperingati kita dengan tsunami. Allah memperingati kita dengan tsunami dan dengan musibah-musibah yang lain. Jadi tsunami tidak perlu diperingati. Tapi di sana kita ambil peringatan Allah dengan tsunami. Bagaimana Allah memperingati kita dengan tsunami? Karena tsunami itu sebagai musibah ataupun cobaan bala dari Allah. Sebagaimana Bapak Gubernur tadi, Allah tidak merubah nasib manusia. Allah tidak merubah nasib manusia kecuali manusia yang berubah dari kata siapa yang tadi? Kedua itu pengertiannya apa? Allah memberikan keamanan kepada kita selama kita tidak mengundang bala, memberi ketenangan dan dampaknya kepada kita selama kita tidak mengundang bala. Siapa yang mau mengundang bala? Mengundang dengan cara tidak disadari, yaitu salah satu dengan meninggalkan perintah Allah, yang satu lagi dengan keterangan berbuat maksiat kepada Allah. Itu maksud daripada ayat tersebut. Menurut saya terima dari guru saya, Allah tidak akan memberi musibah kepada seseorang sekiranya orang tersebut, manusia tersebut tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kemarahan Allah sehingga memberi musibah kepada orang tersebut. Itu maksud dengan tidak berubah, tidak mengubah. Sebab kenapa? Sebab semua berdasar usaha kita adalah dari Allah. Semua usaha tidak bisa kita ubah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah itulah dalam siapa yang kasih.
Maka dalam hal tersebut bagi kita umat Islam khususnya menerima pedoman kehidupan kita dari petunjuk Allah. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah 2 ayat 2, Al-Quran merupakan pedoman hidup, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, la raiba, tidak ada keraguan. Dalam arti petunjuk kehidupan orang beriman dan orang bertakwa adalah ada di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa apa? Bukan Al-Quran petunjuknya. Di sinilah oleh Fasir mengatakan ayat tersebut sebagai pujian kepada orang yang bertakwa. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk bagi seluruh manusia dan jin. Disebut dalam ayat untuk orang bertakwa karena orang yang bertakwa lah yang menerima petunjuk tersebut, yang bermanfaat petunjuk tersebut. Maka jika Allah mengatakan orang bertakwa itu orang yang menerima petunjuk daripada Al-Quran, di sini Allah telah mengakui kemuliaannya orang yang bertakwa. Maka ayat disebut sebagai pujian bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa mereka yang bertakwa? Dalam ayat 53 Allah menjelaskan mereka yang bertakwa adalah mereka yang beriman bil ghaib, dengan yang gaib. Para mufassir mentafsirkan ayat tersebut dengan dua penafsiran. Sebagian mufassir maksud dengan yu'minuna bil ghaib, beriman mereka ini orang takwa adalah orang-orang yang beriman dengan ghaib. Maksud dengan ghaib anin nabi, ghaib anin sahabat, ghaib anin nas. Tatkala dia sendiri beriman, arti lain tidak di depan Nabi, sebab mana ghaib di belakang, lawan hadir. Kalau hadir di depan, seperti Bapak Gubernur hadir di depan saya, ini hadir. Kalau lain seperti yang tidak datang, itu lain. Jadi di depan Nabi dia beriman, sendiri pun masih dia beriman. Itu mengenai Nabi lain. Jadi iman mereka bukan saja di dalam Nabi karena takut kena pedang, tetapi juga di belakang Nabi beriman. Itu mengenai Nabi lain. Jadi lawannya adalah munafik. Bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi munafik. Orang-orang yang beriman di belakang Nabi sama dengan di depan, itulah orang munafik. Sedangkan yang bukan orang munafik adalah munafik. Itu pendapat sebagian kecil daripada ulama mufassir. Adapun kebanyakan ulama mufassir maksud dengan yu'minuna bil ghaibi, beriman mereka itu dengan ghaib, artinya ghaib daripada pandangan, seperti beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan Allah Ta'ala. Itu ghaib daripada penglihatan. Jadi kita beriman walaupun kita tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan. Termasuk kita beriman dengan Nabi, itu lain juga. Sebab kita sekarang ini ada Nabi. Jadi sebenarnya beriman dengan lain, dengan yang tidak kita rasakan, yang belum kita rasakan, yang belum kita lihat, itu sama kita dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak. Sebab makna beriman mempercayai.
Kita bangun tidur, setelah datang ke meja makan, hidangan telah ada. Di sana kita telah beriman yang bahwa ada orang yang menanam padi. Karena nasi telah ada di depan kita. Kita tak pernah melihat siapa yang menanam padi itu. Ada orang yang mengolah padi dari beras. Ada orang yang mengolah beras jadi nasi. Ada orang yang buat nasi ke tempat. Itu semua kita percaya dan yakin. Hanya dengan melihat nasi ada di atas meja. Demikian juga beriman dengan gaib. Allah gaib tidak dapat kita lihat. Tetapi Syekh Ibrahim Al-Bani menyatakan dalam matan Jawahara Tauhid, "Fa'bud ila nafsika tsumma kafiri bi alamin sumasu bi alamin sumasu." Tadi bihi sunan bagi kalian. Perhatikan pada diri kamu. Untuk bilang nafsika. Coba perhatikan pada diri kamu. Itu adalah ilmu mencari Tuhan yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bani dalam kitab Al-Jawahara. Al-Jawahara itu ada kitab kecil ilmu tauhid yang diajar kalau tidak salah di kelas 1. Kelas 2 di pesantren-pesantren, di mana pesantren yang bisa menambah saya sudah lupa kelas 2. Jadi kalau kita perhatikan kepada diri kamu, diri kamu itu adalah kita sendiri masing-masing. Jadi itu dalil yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian kepada alam yang di atas, kemudian alam yang di bawah, pasti kamu akan mendapatkan bukti yang bahwa pencipta itu ada. Yang bahwa pencipta itu ada. Itu sumber ilmu tauhid menjadi Tuhan. Bagaimana kita memperhatikan diri kita sendiri? Kalau dalam ucapan tersebut kalau bilang nafsika, yang disebut itu nafsi dalam bahasa Arab. Itu kalau nafsi dalam bahasa Arab diri kita, jiwa kita. Tetapi kalau dihidupkan hadisnya nafsi itu nafas kita. Tapi pada diri kita itu ada nafas. Ada manusia yang ada bernafas. Ada yang tidak menikah. Kalau itu hidup semua. Jadi perhatikan diri kita dulu. Itu pekerjaan yang paling kecil daripada diri kita adalah nafas kita. Sekuat apapun manusia, sebesar apapun manusia, sesehat apapun manusia, masalah nafas manusia itu menyerah. Apa yang kita menyerah dari nafas? Yang kita kerjakan sehari-hari 24 jam. Kalau dikatakan 24 jam itu sudah selama-lamanya adalah menarik dan melepaskan nafas. Baik tidur, baik kita tidak tidur, nafas itu harus kita kerjakan dengan menarik dan melepaskan. Siapa manusia yang paling kuat di dunia ini yang sanggup menarik nafas pada masa tidak melepaskan? Kita coba perhatikan. Saya mau tanya, ada di antara kita yang sanggup menarik nafas? Tarik terus nafas, lepas. Ada yang sanggup kita? Tidak ada. Pasti tidak ada orang yang sanggup menarik nafas. Demikian juga kita katakan, kalau Anda kuat dan Anda sehat, tak usah tariklah, tolong lepaskan nafas saja sebatas masa. Jangan tarik-tarik, lepas terus. Coba perhatikan, ada yang sanggup melepaskan nafasnya terus menerus? Ada?
Tidak usah tarik, tidak usah lepas. Ada yang sanggup menahan nafas sepanjang umur? Tidak ada. Di sana dapat kita ketahui yang bahwa kita itu membutuhkan kepada pengatur. Karena di sana dapat ketahui yang bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Soal nafas saja kita tidak bisa mengatur, baik menarik seterusnya ataupun lepas seterusnya ataupun menaraknya. Di sana kita percaya yang bahwa diri kita itu ada yang mengatur dapil salib dan yang menciptakan. Itulah namanya melihat diri sendiri menjadi bukti kepada untuk beriman dengan nyata yang baik, beriman dengan barang yang tidak pernah kita lihat. Kemudian salib ataupun pencipta kita ataupun mudabir yang mengatur kehidupan kita sehingga nafas kita, kehidupan kita, makanan kita, dan semua kebutuhan kita adalah sebagai pencipta yang munfarid bin kudrati, yang berasing dengan kuasaannya, wa iradati, dan dengan kemauannya. Tidak ada yang dapat dipaksakan, tidak ada yang dapat mengantarnya, yaitu zat wajibul wujud yang dinamakan dengan nama Allah. Lantas siapa yang kita ketahui yang bahwa nama zat Allah itulah oleh Allah telah mengirimkan kepada kita yang hari kelahirannya adalah pada tanggal 12 bulan awal yang bernama Muhammad, yang pada malam ini sebagai kita memperingati hari kelahirannya. Di sana jelas dan terang bagi kita yang bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi diri dari seluruh orang Islam, termasuk kita dan keluarga-keluarga muslimin yang lain. Rahmat yang datang berharap kita bersyukur. Maka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu syukuran yang berkewajiban untuk kita lakukan. Meskipun ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang Islam yang mengatakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ada suatu hal yang tidak baik, karena Nabi tidak pernah memperingati, sahabat tidak pernah memperingati, tabi'in tidak pernah memperingati, Imam Syafi'i dan masa-masa ulama mutaqaddim ini tidak pernah memperingati. Jadi kita tetap memperingati. Maka saya akan memberi pemahaman saya sebagai pertukaran pikiran. Yang namanya memperingati adalah ada yang lupa atau yang mengabaikan. Semasa Rasulullah tidak pernah satu saat pun manusia bertanya. Coba kita perhatikan, kita berikan orang yang berlupa seperti kita bangunkan orang yang tidak tidur. Orang tidak tidur, bangun. Semua orang yang tidak tidur. Kalau orang yang tidak ada maka memperingati. Kenapa harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad di saat para sahabat masih memperjuangkan bersama Nabi Muhammad? Apa yang memperingati?
Sedangkan yang kita peringati sekarang adalah sejarah sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat yang oleh manusia sekarang, kalau tidak saya katakan semuanya, tetapi sebanyak sudah mengabaikan, walaupun tidak lupa dengan hilang ingatan, tetapi lupakan. Banyak anak-anak yang tidak mengenal nama Nabi. Ada yang tanya sama saya, ada Nabi Mukhtar itu siapa? Nabi Mukhtar nggak tahu. Nabi siapa? Nggak tahu juga. Nabi kita namanya Nabi Muhammad. Padahal Mustafa, Mukhtar itu nama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Mustafa dan Nabi Muhammad juga, Nabi Mukhtar dan Nabi Muhammad juga. Ini tidak ada yang tahu. Jadi sekarang bukan memperingati hal yang tidak baik, tetapi menurut saya wajib memperingati sejarah perjuangan Nabi pada malam kelahirannya ataupun di sekitar bulan kelahirannya. Tidak pasti pada malam kelahirannya seperti ini, sudah tak pasal berapa lagi, sudah 40 berapa, 23 saya rasa. Maka disinilah kepada saudara-saudara kita, janganlah mengatakan kita yang membuat peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW melakukan bid'ah, tetapi kami membuat peringati hari kelahiran Nabi Muhammad adalah sebagai kewajiban untuk memperingatkan kepada saudara-saudara kami yang telah lupa ataupun yang telah mengabaikan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Tentang masalah hari dan waktunya itu terserah daripada musyawarah para yang para panitia. Jadi tidak dibatasi. Ini tidak ada unsur kewenangan. Sebab kenapa? Seperti yang kita lakukan pada malam ini jenis-jenis yang kita lakukan pada malam ini. Tadi pagi saya dengar panitia habis memberi makan anak yatim. Apa ada beda memberi makan anak yatim sesudah asar? Ada hadis yang mengatakan memberi makan anak yatim sesudah asar itu hukumnya beda. Sesudah asar, sesudah subuh, sesudah zuhur, kapan saja diberi makan anak yatim itu hukumnya tidak ada batas waktu. Setelah maghrib berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak melarang selawat seperti itu sesudah maghrib. Yang dilarang di dalam WC, dalam WC itu tidak bisa, itu beda. Berdoa, berzikir dalam WC itu beda. Tapi kalau di dalam masjid sudah selalu ada satu beda. Demikian juga setelah Isya berdoa untuk para korban tsunami. Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa sesama orang Islam. Jadi kita berdoa untuk orang tsunami itu orang yang meninggal di dalam Islam. Jadi satu pun yang kita kerjakan pada malam ini tidak ada yang berkenaan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka peringati ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Kemudian, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya hanya sekedar di sini menjelaskan masalah yang pertama, yaitu majelis ilmu tasawuf dan fikih. Cuma saya singgung sedikit tentang masalah akal alami, karena tadi saya dengar mungkin Bapak protokol MC mengatakan Nabi Muhammad itu akal alami ini penyakitkan akal alami ini memang banyak sekali dan ada yang melebar kemana-mana.
begitu, saya mengajarkan kembali kepada pernyataan para penasihat yang lain adalah kata-kata Imam Ar-Razi. Maksud dengan rahmatan lil alamin, annahu alaihi salamu kana rahmatan fid din wa fid dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, Nabi Muhammad SAW sekalian rahmat adalah karena Nabi Muhammad dibangkitkan di saat manusia dalam jahiliyah. Maksud dengan jahiliyah, tidak ada ilmu pengetahuan yang menjalankan ibadah kepada Allah dan dalam kesesatan. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak pada saat itu dalam kebingungan tentang agama mereka itu karena telah lama tidak diturunkan lagi sebelum Nabi Muhammad SAW setelah bangsa. Sudah lama sekali, 530 tahun berjumlah. Sama sekali. Jadi orang kafir berarti sudah bingung bagaimana cara beribadah. Di saat itu diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk memberi petunjuk untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang menerima semuanya mendapat petunjuk dari Allah dan dapat beramal dan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Telah disampaikan oleh para nabi. Itu rahmatan fid din. Yang kedua, rahmatan fid dunya. Orang di masa jahiliyah wanita dibunuh. Sedikit pertengkaran terjadi pembunuhan. Terpecah peperangan di antara keluarga dengan keluarga. Tapi setelah Rasulullah datang, meskipun orang-orang yang tidak beriman, mereka telah terlepas dari perang saudara. Karena sebahagian daripada orang-orang yang beriman memberi contoh bagi mereka dalam kehidupan sesama manusia. Kalau ada yang menanyakan apa pula yang dinamakan rahmatan, sedangkan Nabi Muhammad pernah melakukan peperangan dengan membunuh para kafir, bahkan merampas harta. Dijawab oleh para mufasir, yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang menghambat, yang menantang, yang melawan. Adapun orang-orang yang tidak mau masuk Islam tetapi membuat perjanjian tidak mengganggu Islam, mereka diamankan dengan nama kafir muahad, yaitu non muslim yang diikat perjanjian sama-sama menjaga perdamaian. Mereka yang mengaku Islam, Islam tidak mengaku mereka. Jadi yang diperang oleh Rasulullah kafir yang tidak menerima Islam lantas melawan Islam, tidak bisa membangkang Islam. Mereka tidak ada ajaran Islam. Itu yang terjadi oleh Rasulullah SAW. Maka alangkah taifnya pemikiran sebahagian manusia yang mengatakan Islam di Indonesia lebih baik daripada Islam di Arab Saudi. Karena Islam di Arab Saudi dengan penaklukan peperangan. Islam di Indonesia Islam rahmat darwiyah, tidak ada peperangan. Mereka dengan cara tidak sengaja telah menghina Nabi dan mengatakan peperangan menegakkan
Itu semua umat Islam tidak bisa menerima pernyataan yang seperti itu. Sebab yang dilarang oleh Rasulullah SAW itulah bentuk kafir yang melawan. Dan masalah menamakan kafir kepada orang yang bukan Islam itu memang kata-kata yang benar, dan itu bukan kafir, itu bukan kata negatif, itu adalah positif. Sebab arti kafir dalam bahasa Arab, kalau anak-anak kelas 1 dari pesantren dia katakan isim fa'il namanya daripada kafara. Ada tasrif bahasa Arabnya, tasrif biasanya kafir. Arti kafara mengingkari, arti kafir tidak menerima Islam, mengingkari Islam. Ada orang Kristen yang mengaku Islam, ada orang Buddha yang tidak mengaku Islam. Arti mereka sudah mengatakan saya mengingkari Islam. Jadi dengan kata-kata saya mengingkari Islam sama dengan bahasa Arabnya saya kafir. Cuma dengan perkataan kafir didengungkan dengan bahasa yang menghina, seolah-olah kata-kata kafir itu dipikir oleh orang yang non-Islam itu kata-kata penghinaan, padahal sama dengan non-Muslim. Kafir sama dengan non-Muslim. Non artinya tidak menerima, Muslim artinya orang yang tunduk pada agama Islam. Jadi arti kafir itu Muslim, tidak ada penghinaan. Mereka mengakui saya adalah Muslim, tetapi kenapa mereka tidak mau menerima saya kafir? Sedangkan dalam masyarakat kafir adalah Muslim. Ini banyak non-Muslim dan Muslim di masa Rasulullah yang dibiarkan bahkan di muamalah berlaku. Muamalah itu adalah usaha pemilah milik, pinjam, jual beli dengan Islam dengan non-Muslim atau dengan kafir. Yang dilawan Rasulullah kufar. Kufar itu ibarat membangkang, kafir yang membangkang Islam, bukan kafir yang dia berada dengan orang Islam. Itu tidak ada salahnya mengatakan kafir kepada orang non-Muslim. Memang non-Muslim itu kafir. Jadi inilah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin adalah orang Islam harus masuk gereja, orang Islam Natal bersama, orang Kristen masuk masjid, orang Kristen Jumatan. Kan sampai ke situ. Itu bukan lagi namanya rahmatan. Tidak sampai ke situ rahmatan. Rahmatan lil alamin dalam kehidupan dunia. Islam tidak mengaku kafir ataupun non-Muslim yang melakukan pertengahan dengan Islam, dan orang itu tidak mengaku orang Islam. Itu rahmatan. Mereka dengan hidup dengan agamanya, kita dengan hidup dengan aman. Bukan berarti kita harus bernatal bersama mereka. Bukan fasilitas masjid dijadikan untuk orang Islam. Tidak sampai di sana. Kalau agama dianggap sama, menurut pendapat saya, itu telah terjadi kepada ketidakadaan agama. Orang yang menganggap agama itu sama, orang itu adalah orang yang tidak beragama. Kenapa? Agama adalah kepercayaan dan keyakinan. Orang Islam yakin Allah satu, tidak ada lain. Muhammad itu Rasulullah, itu keyakinan. Kalau keyakinan Allah satu, Muhammad Rasulullah, umat Islam tidak bisa menerima Isa itu Tuhan. Kalau orang Islam tidak menerima Isa itu Tuhan, berarti orang Islam tidak menganggap Kristen itu benar. Kita balik. Orang Kristen keyakinan dia Isa adalah Tuhan yang ketiga. Muhammad itu bukan Rasul. Keyakinan orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak mau menganggap benar orang Islam yang mengatakan Muhammad itu Rasul. Kalau orang Kristen menganggap benar
boleh hidup di Indonesia karena tidak ada payung hukumnya. Mereka tidak lagi mempercayai Tuhan, sehingga mereka dinamakan dengan orang tidak beragama. Inilah kita sebagai rakyat Indonesia, baik daripada saudara-saudara kita sebangsa dari agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan kita juga agama Islam sebagai bangsa kesatuan Indonesia Raya, untuk berusaha supaya orang yang menganggap semua agama sama dalam etikat, supaya jangan lagi tinggal di Indonesia. Sebentar jemaah, kebetulan Pak Gubernur ada keperluan yang harus segera diselesaikan, kemudian juga harus terbalikkan pimpinan. Jadi Pak Gubernur minta izin terlebih dahulu beserta rombongannya, kita kasih jalan supaya Pak Gubernur bisa buat. Terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta rombongan yang telah sudi memenuhi undangan kami. Kami juga kita sama-sama berdoa sebagai Bapak Gubernur beserta rombongan sampai tujuan dengan selamat. Amin. Baik jemaah, kita lanjutkan lagi. Kita dengar tausiah dari guru kita. Silakan untuk kembali ke depan. Pak Gubernur, dari ini bulannya dari saya tolong. Kita berdoa yang sudah sampai. Ini yang perlu kita kebersamaan, bekerjasama. Orang Islam dan orang agama lain yang ada di Indonesia yang tidak diakui untuk menghalau ataupun tidak mengizinkan orang yang mendengungkan agama itu sama. Maka untuk selanjutnya masalah ini, masalah Ramadan Al-Alamin sudah selesai. Masalah tsunami saya sudah menjelaskan tadi. Nanti mungkin masalah sejarah Nabi kami akan menyampaikan sedikit tentang masalah tasawuf, ilmu tauhid tasawuf seperti yang telah saya katakan tadi. Maka di sini saya ringkaskan saja karena memang saya dalam keadaan malam tidak bisa lama-lama karena memang sudah ada orang yang menjadi dokter dengan berjalan malam dengan kereta. Jadi maka untuk Dasabi sebagaimana apapun sudah menjelaskan ini, tapi yang dalam ini saya ingin menjelaskan tentang hadis Jibril tapi tidak sempat lagi. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan sampaikan. Itulah yang seperti saya katakan tadi. Tasawuf itu adalah tasawuf, tauhid dan fikih. Ketiga-tiga itu adalah agama yang membahas tentang tiga belas agama. Jadi tidak bisa kita kurangi satu pun daripada tiga pihak tersebut. Itu masalah tasawuf dan masalah rahmatan alamin telah saya sampaikan sedikit. Juga masalah tsunami sebagai peringatan Allah kepada kita. Bukan kita mengenang-menang saja tentang tsunami, mengenang diri kita, apakah kita telah melakukan
perbuatan yang mengundang bencana, maka sekarang kita sama-sama bertobat dan menghindari perbuatan kita daripada yang dimurkai Allah. Maka untuk selanjutnya saya mohon izin supaya dia akan menyampaikan tentang masalah kesehatan masalah sedikit nanti mungkin sambil duduk dengan teman. Di mana ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang bagi bagaimana? Ayat izin. Jadi ini waktu baju tanya jawab. Mungkin mesti jadi saya ada tadi dengan panitia yang setelah proses sedikit tanya jawab dengan ini kami kembalikan kepada Bapak protokol yang memiliki soal tanya jawab. Jadi tanya jawab yang diberi sekitar saja.